warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Dewi Tasari dengan NIM 426-20008 dari kelas 1A program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum eksperimental yang mana terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama hukum Ohm, dan yang kedua knot, loop, lintasan, dan cabang, dan yang ketiga adalah hukum arus Kirchhoff. Untuk lebih lengkapnya, simak videonya sampai akhir ya. Keep enjoy! Hukum eksperimental merupakan salah satu materi pembahasan kita pada mata kuliah rangkaian listrik arus searah. Pada video kali ini, pokok bahasan kita ada 3, yaitu yang pertama hukum Ohm yang mencakup penyerapan daya dan konduktansi. Kemudian yang kedua adalah knot, lintasan, loop, dan cabang. Kemudian pada pembahasan ketiga adalah hukum arus Kirchhoff. Mari kita melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum Ohm. Georg Simon Ohm, seorang fisikawan Jerman yang menyatakan sebuah hukum yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Pada hukum ini dikemukakan bahwa ada hubungan hakiki antara nilai arus atau ampere dengan tegangan atau volt, di mana bahwa arus yang mengalir pada sebuah elemen resistor berbanding lurus dengan tegangannya, kemudian berbanding terbalik dengan nilai resistansinya, di mana dalam bentuk persamaan dituliskan I sama dengan V per R, di mana I adalah arus yang satuannya adalah ampere, dan V sama dengan tegangan yang satuannya adalah volt, kemudian R adalah tahanan atau resistansi yang satuannya adalah ohm. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Berapa arus yang melalui resistor 4 ohm yang mempunyai drop tegangan 8 volt pada gambar resistor berikut? Nah, dari soal kita telah diberi petunjuk dengan diketahuinya nilai dari resistansinya yaitu 4 ohm, kemudian nilai dari tegangan adalah 8 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sebelumnya yaitu I sama dengan V per R, di mana nilai V adalah 8 dan nilai R adalah 4. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 2 ampere. Selanjutnya kita beralih ke penyerapan daya. Pada sebuah resistor, daya yang diserap secara fisika akan muncul sebagai panas atau cahaya. Untuk menunjukkan daya yang diserap dapat dilihat pada persamaan berikut, di mana T sama dengan V kali I sama dengan I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat per R, di mana I sama dengan arus yang satuannya adalah ampere, V sama dengan tegangan yang satuannya adalah volt, R adalah tahanan atau resistansi yang satuannya adalah ohm, dan P sama dengan daya yang satuannya adalah watt. Selanjutnya kita membahas contoh soal. Berapa daya yang diserap pada resistor 10 ohm jika arus yang melaluinya adalah 3 ampere? Nah, kita masukkan kepada rumus yang sebelumnya yaitu P sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 3 kuadrat dikali 10, di mana 3 kuadrat adalah 9, kemudian dikalikan dengan 10 sehingga hasilnya adalah 90 watt. Selanjutnya kita beralih ke konduktansi. Konduktansi merupakan kebalikan dari resistansi, di mana konduktansi didefinisikan sebagai kemampuan menghantarkan arus. Simbol dari konduktansi adalah huruf G dan satuannya adalah Siemens, di mana dituliskan dalam huruf S kapital atau biasa disebut dengan mho. Berikut persamaan yang memperlihatkan sebuah persamaan konduktansi, yaitu G sama dengan 1 per R, di mana R adalah tahanan atau resistansi yang satuannya adalah ohm, dan G adalah konduktansi yang satuannya adalah Siemens atau mho. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu knot, lintasan, loop, dan cabang. Untuk memahami hukum-hukum Kirchhoff dan berbagai metode analisis rangkaian, maka terlebih dahulu harus dipahami kode definisi dari knot, lintasan, loop, dan cabang. Node atau yang biasa disebut dengan knot atau simpul adalah sebuah titik di mana 2 atau lebih elemen memiliki hubungan bersama. Lintasan dapat diilustrasikan ketika kita bergerak dari sebuah node menuju node yang lain melewati sebuah elemen
di mana tidak ada satu not pun yang kita lewati lebih dari satu kali. Sedangkan jika kita memulai dari satu not, kemudian kita kembali kepada not awal, maka hal itu disebut dengan lintasan tertutup atau loop. Cabang didefinisikan sebagai sebuah lintasan tunggal di dalam sebuah jaringan yang berbentuk dari sebuah elemen sederhana dan not pada masing-masing ujung elemen tersebut. Selanjutnya kita memasuki ilustrasi not, lintasan, loop, dan cabang. Pada gambar terlihat ada 3 buah not pada rangkaian tersebut. Nah, jika kita bergerak dari not 2 melewati elemen arus menuju ke not 3 melalui sebuah resistor kanan atas, maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah lintasan. Sedangkan jika kita bergerak dari not 2 melewati elemen arus dan melewati resistor di sebelah kiri menuju not 2 kembali, maka ini dikatakan adalah sebuah loop. Nah, pada gambar memperlihatkan ada 5 buah cabang yang terbentuk. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu hukum arus Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff, seorang profesor di Jerman yang mengemukakan tentang hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau KCL, menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus-arus yang memasuki setiap not rangkaian adalah 0, atau dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Berikut merupakan ilustrasi dari penerapan hukum Kirchhoff. Pada gambar di atas, jumlah aljabar dari 4 buah arus yang memasuki not harus sama dengan 0. Nah, yang dimaksud adalah ini adalah arus, ini merupakan ID, ini adalah IA, dan ini IB, dan ini IC. Bisa dilihat tanda panahnya ini keluar, dan IA dan IB itu tanda panahnya masuk. Nah, rumusnya itu IA tambah IB tambah min IC tambah min ID sama dengan 0. Atau lebih mudahnya kita tulis IA tambah IB sama dengan IC tambah ID. Untuk lebih memperjelas, mari kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di atas, dimisalkan IA sama dengan 4, dan IB sama dengan 3, IC sama dengan 2, maka carilah nilai ID. Nah, yang dimaksud di sini, IA-nya bagian ini adalah 4A, kemudian IB-nya adalah 3A, dan IC-nya itu nilainya 2A. Dan yang ingin kita cari dan ingin kita tanyakan ini ID-nya. Maka penyelesaiannya dapat kita tulis, yaitu ID sama dengan IA tambah IB dikurang dengan IC. Maka jika kita masukkan nilainya, 4 tambah 3 dikurang 2 sama dengan 5 ampere. Cukup mudah, bukan? Nah, itu tadi teman-teman pembahasan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.